Halo semuanya, Ruhicana di sini. Kami berada di desa Fuo di Tanzania dan kami disambut sebagai pahlawan. Karena desa ini tidak memiliki air minum, banyak bayi yang terus meninggal dan saya di sini untuk menghentikan hal itu. Sekitar 800 anak meninggal setiap harinya di Afrika karena dehidrasi. Penyakit seperti disentri yang disebabkan oleh konsumsi air yang terkontaminasi dan kebersihan yang kurang baik. Tepuk tangan ini adalah untuk orang-orang yang kehilangan kerabat mereka karena alasan tersebut. Di desa ini, dengan penduduk sebanyak 2.500 jiwa, karena tidak ada rumah yang memiliki air ledeng, orang biasa berjalan selama 2 jam setiap harinya dengan membawa ember berisi air di atas kepala mereka untuk mengambil air kolam yang kotor. Mereka menyambut kami dengan upacara khusus. Kami tidak hanya akan mengebor sumur, tetapi di video ini juga saya akan mencoba hal yang mungkin mustahil agar bisa lebih memahami apa yang dialami perempuan di sini setiap harinya. Saya akan mencoba membawa seember air dari kolam yang berjarak 7 km dari desa. Kita akan lihat apakah saya akan membawa ember tanpa menumpahkannya saat melewati jalanan yang bergelombang. Dalam beberapa kasus, mereka meletakkan ember di tanah saat hujan dan mencoba meminum air hujan. Halo teman-teman, apakah kalian bisa berbahasa Inggris? Para gadis sangat malu-malu seperti yang kalian lihat. Pemimpin perempuan di desa ini mengambil air pertama dari sumur pertama di wilayah ini setelah studi kelayakan selama berbulan-bulan. Lalu saat saya mengambil alih, teriakan air dari anak-anak itu membuat hati kami senang. Lucu dan penasaran, saya tidak pernah berpikir anak-anak akan sebahagia ini. Air minum tampaknya sangat tidak berarti bagi kita, tetapi itu sangat berarti bagi mereka. Orang-orang memiliki begitu banyak air untuk pertama kalinya dan mereka menjadi sangat bersemangat karena terlalu senang. Terutama anak-anak, mereka mandi secara bergiliran di bawah air yang mengalir. Kemudian, mereka menampilkan tarian lokal mereka untuk kami. Ketika kami menerbangkan drone kami untuk mengambil gambar, kami disambut dengan antusias oleh penduduk desa yang baru melihat drone untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Ini hanya sebuah drone. Semua orang terkejut dan mencoba mencari tahu apa sebenarnya benda terbang itu. Sekarang saya sudah membawa ember saya dan saya akan berjalan sejauh 7 km ke sumber air yang lama untuk mengalami secara langsung apa yang dilalui orang-orang ini dan berjalan kembali 7 km sambil membawa air. Bisakah saya melakukan apa yang dilakukan para perempuan di sini setiap harinya? Lelah apakah saya nantinya? Perjalanan panjang yang melelahkan telah dimulai dan orang-orang yang penasaran mengikuti saya, bertanya-tanya apakah saya akan berhasil melakukannya atau tidak. Seperti yang kalian lihat, para perempuan tidak memiliki sepatu. Mereka berjalan tanpa alas kaki. Seolah-olah tidak cukup bagi saya untuk meninggalkan desa untuk mencapai kolam air. Saya juga telah melewati 2 desa berikutnya. Saya telah melihat pohon berbentuk kepompong yang panjang, semak-semak, dan juga bukit serta lembah yang pendek. Meskipun pergi menuju desa dengan ember kosong adalah bagian yang mudah, saya sudah berjalan selama 1 jam, dan saya sudah merasa lelah. Seperti apa perjalanan pulangnya nanti? Seperti yang kalian lihat, airnya sangat dalam. Mereka biasa menggantung tali ke bawah kemudian menarik airnya. Tidak gampang. Kalian lihat pemilik rumah ini dengan cerdiknya membuat suatu sistem di atap yang menyalurkan air hujan ke dalam sumur. Mari kita isi ember kita sekarang, lalu mencoba kembali dengan ember yang penuh. Bisakah Anda melepaskan tangan Anda tanpa dipegang? Tanpa dipegang. Seperti ini. Bisakah Anda berjalan? Ini situasi yang unik. Sejauh yang saya tahu, ada kalanya para perempuan kembali ke desa seperti ini. Mustahil. Lihat, dia langsung mengambilnya. Meskipun miring, tapi dia bisa menjaga keseimbangannya. Dia mencoba membantu. Ayo pergi. Sudah mulai tumpah. Para perempuan selalu mencoba mengambil ember dari saya setiap kali. No. Mereka pikir saya akan menyerah dari awal. Mereka terus memperhatikan saya. Mereka bertanya-tanya apakah saya akan menyerah.
Ketika saya mendengarkan suara alam saat membawa ember, rasanya seperti menghipnotis. Suasana yang sangat menenangkan. Saya hampir tidak merasakan sakit di leher saya. Waktu saya mencoba memegang ember dengan stabil, lengan saya juga terasa sakit. Hal lain yang cukup menarik adalah 1 jam dari sekarang. Saat hari mulai gelap, nyamuk-nyamuk yang membawa penyakit malaria akan muncul. Hanya setengah jam sampai hari menjadi gelap, saya harus cepat. Jika saya digigit nyamuk yang membawa virus malaria, awalnya badan saya akan gemetar, yang diikuti oleh muntah-muntah dan nyeri otot. Lalu jika saya tidak mendapatkan perawatan, saya bahkan bisa menghadapi kematian yang menyakitkan. Lihat pohon itu, bagaimana ia bisa tumbuh miring. Saya sudah setengah jalan. Badan saya basah semua. Kalian bisa lihat bahwa sangat sedikit air yang tumpah. Rambut saya berlumpur, tapi saya rasa saya bisa menyelesaikan ini. Tapi ini bukan sesuatu yang ingin saya lakukan setiap hari. Orang-orang mengatakan bahwa hidup itu keras. Orang-orang yang mengeluh saat bekerja atau belajar, semua keluhan mereka tidak ada artinya jika dibandingkan ini. Ember yang saya bawa di kepala ini hanya 5 liter. Bayangkan sebuah keluarga beranggotakan 7 orang. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan ini selama 2 jam setiap hari, mereka harus menghilangkan dahaga, memasak, mandi dan mencuci pakaian dengan 5 liter air yang mereka bawa. Selain itu, sumber air ini juga sangat kotor. Kadang sumber air ini bisa menjadi benar-benar kering. Saat hal itu terjadi, orang akan menderita kehausan dan disentri. Banyak bayi yang meninggal karena kehausan dan air yang terkontaminasi di sini. Jumlah rata-rata air yang harus diminum seseorang setiap harinya adalah 2 liter. Dan rata-rata konsumsi harian penduduk Amerika adalah sekitar 150 liter. Termasuk air yang digunakan untuk mandi, menggosok gigi, atau air yang digunakan untuk memasak makanan yang mereka makan setiap hari. Sangat sulit. Kepala saya, celana saya basah, leher, tangan, dan lengan saya sakit. Saya juga bisa merasakan rasa sakit di tenggorokan saya. Hei, Bu! Tunggu, berhenti sebentar. Dan akhirnya, perjalanan sejauh 7 km untuk memahami rutinitas sehari-hari seorang perempuan di Afrika akan segera berakhir. Semua orang terkejut karena untuk pertama kalinya permasalahan mereka dialami oleh orang lain. Semua orang menjadi gila. Mereka sangat senang. Kami berempati dengan mereka, merasakan pergumulan mereka. Saya penasaran apakah saya bisa menjaga keseimbangan ember di kepala saya setelah membawanya sepanjang hari. Tidak ada lagi yang akan mati karena kehausan di desa ini. Lalu mereka menyajikan beberapa kelapa untuk kita makan. Leher saya masih sakit, tetapi itu sangat menyenangkan. Anak-anak tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Saya ingin berjalan-jalan di desa dan mereka mengikuti saya kemana-mana. Mereka tidak pernah berhenti, tidak membiarkan saya sendiri. Saya sangat terkejut karena orang-orang ini yang takut pada orang asing selama bertahun-tahun memegang tangan saya dengan erat. Mereka sangat pemalu saat kami pertama kali bertemu. Tetapi setelah kami melewati waktu bersama, rasa malu mereka berubah menjadi rasa kaget dan kebahagiaan. Saya tidak bisa kabur. Hal ini membuat saya sangat emosional karena anak-anak ini yang membutuhkan kasih sayang ayah mereka tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Tapi sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tunggu. Sekarang berhenti di sini. Tunggu. Sampai jumpa. Saya melakukan ini agar mereka tidak mendekati jalanan. Saya adalah seorang pembuat film dokumenter independen. Tim saya dan saya akan terus bepergian ke seluruh dunia untuk membawakan informasi berharga dan langka ke hadapan kalian. Terima kasih telah menonton. Ini Ruhi Channel.